Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri akhirnya menjelaskan alasan ia mendapat kartu merah saat timnya menang dramatis atas Lazio berkat gol tunggal Rafael Leao. Pertandingan di San Siro memanas di menit-menit akhir ketika VAR mengecek potensi penalti karena handball Rahinja Pavlovic. Di tengah kekacauan itu, Allegri justru diusir dari lapangan sebelum wasit memutuskan bahwa pelanggaran dilakukan pemain Lazio. Dalam wawancara dengan Sky setelah laga, Allegri menjelaskan apa yang sebenarnya ia katakan kepada wasit Giuseppe Colu. Ia mengaku hanya mengeluh soal nasib buruk setiap kali Colu menjadi wasit, mengingat pengalaman buruk saat melawan Cremonese. Saya cuma bilang, sial, tiap kali kamu memimpin selalu ada hal buruk yang terjadi karena dia juga wasit saat laga melawan Cremonese. Saya tidak bermaksud menghina, ujar Allegri sambil tertawa. Di luar insiden itu, Allegri juga memuji Rafael Leao yang kali ini bermain lebih ke tengah seperti penyerang nomor 9. Ia mengatakan posisi itu bukan hal baru bagi Leao karena pernah ia jalani saat bermain di Los Lille. Di Los Lille dia memang penyerang tengah. Malam ini dia punya sundulan yang bagus. Ketika permainan melebar, dia bisa langsung menyerang dan lebih bebas bergerak, ujar Allegri. Massimiliano Allegri juga menyanjung Adrien Rabiot yang menurutnya makin matang. Ia menilai gelandang Prancis itu jauh lebih baik dibandingkan saat masih bersama di Juventus. Adrien berkembang pesat dibanding tahun terakhirnya di Juve. Dia punya kekuatan fisik dan bisa bekerja sangat baik dalam tim. Kalau ingin bersaing di papan atas, kamu butuh pemain seperti itu, ujar Allegri menutup sesi wawancaranya. Sergio Ramos dikabarkan siap hengkang dari Monterrey pada Januari dan ingin kembali bermain di Eropa. Menurut laporan, agennya sudah menawarkan sang bek kepada AC Milan lewat perantara. Ramos sendiri bergabung dengan Monterrey sebagai pemain bebas pada Februari lalu dengan kontrak yang berakhir Desember ini. Menjelang kontrak habis, mantan kapten Real Madrid itu tampaknya sudah siap meninggalkan Amerika Utara. Motivasi utamanya adalah Ramos yang saat ini berusia 39 tahun masih ingin kembali ke timnas Spanyol. Ia ingin membuktikan kepada pelatih Luis de la Fuente bahwa dirinya masih layak masuk skuad untuk Piala Dunia tahun depan. Karena itu kembali ke Liga Top Eropa dianggap langkah penting agar ia tetap terlihat dan bersaing di level tertinggi. Bermain di klub besar seperti Milan bisa memberinya peluang lebih besar. Jurnalis Alessandro Jacoboni melaporkan bahwa nama Ramos sudah masuk ke radar manajemen Milan melalui jalur perantara. Namun reaksi direktur olahraga Glitari dan timnya belum jelas, terutama karena faktor usia Ramos. Meski begitu, kesuksesan Luka Modric di San Siro menunjukkan bahwa pemain berpengalaman masih bisa sangat berguna. Jika Ramos benar-benar merapat ke Milan, ia diperkirakan bisa berperan sebagai sosok mentor bagi para bek muda, memanfaatkan pengalaman besarnya di level tertinggi. Selain itu, ia juga bisa menjadi pelapis berkualitas untuk Matteo Gabbia yang sedang tampil sangat solid musim ini. Kemenangan dramatis AC Milan atas Lazio harus dibayar mahal dengan kartu merah yang diterima Massimiliano Allegri di akhir pertandingan, di mana ia diusir wasit Giuseppe Colu setelah memprotes keputusan VAR. Karena hukuman tersebut, Allegri tidak bisa mendampingi Milan pada laga berikutnya. Rossoneri akan menghadapi Torino pada Senin 8 Desember tanpa pelatih utama mereka di pinggir lapangan. Absennya Allegri membuat asistennya Marco Landucci kembali turun tangan memimpin tim. Menariknya, ini bukan pertama kalinya musim ini. Landucci sudah 3 kali menggantikan Allegri sebelumnya dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Catatan Landucci sebagai pelatih sementara musim ini benar-benar mengesankan dan membuat para pendukung Milan semakin percaya diri. Dalam 3 pertandingan yang ia pimpin, Milan selalu menang. Tim sukses mendudukan Bari 2-0 di Coppa Italia, mengalahkan Udinese 3-0 di Serie A dan kembali menang 3-0 atas Lecce di ajang Coppa Italia. Data tersebut menunjukkan bahwa saat ditangani Landucci, Milan bukan hanya menang, tetapi juga tampil sangat solid. Total 8 gol dicetak dan tidak kebobolan sama sekali dalam 3 laga tersebut. Dengan statistik sebaik ini, kekhawatiran soal absennya Allegri ketika menghadapi Torino bisa sedikit berkurang. Landucci telah membuktikan bahwa ia mampu menjaga performa Milan tetap stabil.
AC Milan berharap bisa memasukkan Christian Pulisic kembali ke skuad untuk laga kedua melawan Lazio pada Kamis nanti. Pemain asal Amerika Serikat itu sebelumnya absen di pertandingan Liga Sabtu lalu karena masalah kebugaran. Semua bermula saat latihan awal pekan ketika Pulisic merasakan sedikit cedera otot. Tim medis Milan tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan untuk mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan. Keputusan itu sempat membuat Pulisic frustasi karena ia ingin menjaga performa bagusnya. Namun pada akhirnya ia menerima keputusan tersebut demi menghindari cedera yang lebih parah. Menurut laporan dari Sky Italia, Pulisic kini sudah kembali berlatih secara individu di Milanello. Ada rasa optimis bahwa ia akan benar-benar fit untuk pertandingan berikutnya. Setelah duel di Liga, Milan dan Lazio akan bertemu lagi di Coppa Italia di Roma. Laga ini diprediksi lebih sulit, sehingga kehadiran Pulisic akan sangat membantu, baik secara mental maupun permainan tim. Meski begitu, manajemen Milan tetap berhati-hati. Mereka tidak akan memaksakan Pulisic bermain jika kondisi fisiknya belum 100% fit, karena kehilangan dia dalam jangka panjang justru akan lebih merugikan. Massimiliano Allegri memang fokus membangun permainan tim secara keseluruhan, tetapi ia juga berhasil membantu banyak pemain untuk berkembang. Menurut media La Gazzetta dello Sport, setahun lalu Strahinja Pavlovic dan Vicky Tomori mendapat kritikan tajam. Saat itu keduanya bahkan hampir dijual pada bursa transfer Januari karena performanya dianggap buruk. Klub seperti Galatasaray dan Tottenham Hotspur sempat tertarik merekrut mereka. Hal yang sama terjadi pada Youssouf Fofana. Setelah melalui masa sulit di bawah Paulo Fonseca dan Sergio Conceição, ia dianggap hanya cocok sebagai pemain cadangan dan peluangnya bermain reguler sangatlah kecil. Namun kini situasinya berubah total. Fofana justru menjadi starter penting di bawah Allegri, berdampingan dengan Luka Modric dan Adrien Rabiot. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pemain-pemain Milan berkembang pesat musim ini. Vicky Tomori, Strahinja Pavlovic, dan Youssouf Fofana bisa dibilang sebagai tiga pemain yang peningkatannya paling terlihat antara musim semi hingga musim gugur. Allegri punya andil besar dalam kebangkitan mereka. Beberapa pemain lain seperti Alexis Saelemaekers, Davide Bartesaghi, dan Matteo Gabbia juga ikut tampil solid dan membantu memperkuat lini belakang Milan. Pertahanan yang kuat membuat serangan tim jadi lebih leluasa berkembang. Massimiliano Allegri melakukan itu dengan pendekatan psikologis. Ia membangun kepercayaan diri para pemain melalui motivasi dan apresiasi yang terus ia berikan di ruang ganti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.